Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas satu topik yang penting banget buat kita semua di Indonesia, yaitu vaksin demam berdarah atau DBD. Kasusnya kan lagi naik terus ya. Nah, penting banget buat kita tahu ada pelindungan baru ini dan gimana cara kerjanya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Coba deh, lihat angka ini. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini data dari Kemenkes untuk tahun 2024 aja. Udah lebih dari 200.000 kasus DBD di seluruh Indonesia. Gila kan? Ini tuh kayak alarm darurat buat kita semua yang nunjukin betapa pentingnya kita punya perlindungan yang benar-benar efektif. Tapi ada kabar baiknya, sekarang udah ada vaksin. Nah, makanya dalam beberapa menit ke depan, kita bakal jawab semua pertanyaan penting yang mungkin ada di kepala Anda. Apa sih manfaatnya? Siapa aja yang boleh dapat? Terus, siapin dana berapa? Oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama dan yang paling utama. Apa aja sih manfaatnya? Perlindungan kayak gimana yang kita dapetin dari vaksin DBD ini? Nah, manfaatnya itu ada 2 lapis, keren ya. Jadi gini, yang pertama, vaksin ini ngelatih sistem imun kita buat kenal dan ngelawan virus dengue. Jadi, risiko kita buat kena penyakit itu jadi lebih kecil. Terus yang kedua, dan ini penting banget, kalaupun amit-amit kita tetap kena infeksi, vaksin ini bisa banget ngurangin tingkat keparahannya. Jadi yang tadinya mungkin harus dirawat di rumah sakit, bisa jadi cukup istirahat di rumah aja. Beda banget kan? Oke, manfaatnya jelas ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang nggak kalah penting. Siapa aja nih yang bisa dan boleh menerima vaksin ini? Secara umum, vaksin ini udah disetujui untuk rentang usia yang luas banget loh, mulai dari anak-anak umur 6 tahun sampai orang dewasa berumur 45 tahun. Artinya, ini bisa jadi solusi buat anak-anak kita yang sekolah, remaja, sampai kita-kita yang masih aktif bekerja. Eits, tapi tunggu dulu. Ada beberapa catatan penting. Seperti yang bisa kita lihat di sini, vaksin ini nggak dianjurkan buat ibu hamil dan menyusui, atau buat orang-orang yang sistem imunnya lagi lemah, contohnya penderita HIV atau yang lagi ngejalanin kemoterapi. Jadi intinya apa? Kuncinya satu, konsultasi dulu sama dokter. Itu langkah pertama yang paling bijak. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, yang paling sering ditanyain. Pilihan vaksinnya apa aja sih yang ada di Indonesia, dan berapa biaya yang perlu kita siapin? Jadi, di Indonesia itu sekarang ada 2 merek vaksin yang umum. Pertama, namanya Qdenga. Ini buat rentang usia 6-45 tahun, butuh 2 dosis dengan jarak 3 bulan. Nah, enaknya Qdenga ini bisa dikasih ke orang yang udah pernah atau bahkan belum pernah kena DBD sama sekali. Terus yang kedua, ada Dengvaxia. Ini rentang usianya lebih sempit, 9-16 tahun. Nah, beda utamanya di sini nih. Dengvaxia itu syaratnya wajib sudah pernah terinfeksi DBD sebelumnya. Biasanya harus dicek dulu lewat tes darah. Dan ini dia, pertanyaan sejuta umat. Mungkin ini juga yang lagi ada di pikiran Anda sekarang. Vaksin ini biayanya ditanggung pemerintah atau BPJS kasih? Jawaban singkatnya, untuk saat ini sayangnya belum. Vaksin DBD ini belum masuk ke program imunisasi nasional kita. Artinya, biayanya belum ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi kita masih perlu bayar sendiri. Terus, berapa biayanya? Nah, untuk satu dosisnya, siapin dana di kisaran Rp600.000 sampai Rp900.000. Tapi ingat ya, harga ini bisa beda-beda di tiap rumah sakit atau klinik. Dan yang perlu banget dicatat, biaya tadi itu untuk 1 kali suntik. Karena butuhnya kan bisa 2 atau 3 dosis sampai lengkap, jadi tinggal dikalikan saja. Kabar baiknya, biasanya angka segitu udah termasuk biaya konsultasi dokter dan administrasinya kok. Oke, kita udah tahu kalau vaksin ini terobosan yang luar biasa. Tapi, ini bukan berarti perjuangan kita selesai. Vaksin itu bukan satu-satunya cara. Perlindungan terbaik itu harus menyeluruh. Saya suka banget kutipan ini, bener banget kan? Teknologi medis itu hebat, tapi perang yang sesungguhnya melawan DBD itu justru dimenangkan di lingkungan terdekat kita. Ya, di rumah kita sendiri, di halaman kita sendiri ya. Dan ini dia cara klasik yang sampai sekarang masih paling ampuh. Gerakan 3M. Pasti udah hafal di luar kepala kan? Menguras tempat air kayak bak mandi secara rutin, menutup rapat-rapat semua wadah air, dan mendaur ulang barang bekas biar nggak jadi genangan. Ini fondasinya pencegahan DBD. Nah, selain 3M tadi, ada plusnya juga. Kita bisa pakai senjata tambahan. Mulai dari pakai lotion anti nyamuk, pasang kelambu pas tidur, naburin bubuk abate di genangan, sampai hal simpel kayak pakai baju yang agak tertutup pas keluar rumah. Tiap hal kecil ini nambahin lapisan perlindungan buat kita dan keluarga. Jadi, kesimpulan utamanya apa-apa? Perlindungan terbaik itu bukan soal milih, vaksin atau 3M, tapi soal menggabungkan keduanya. Kita manfaatkan teknologi modern lewat vaksin sambil terus gerak aktif bersih-bersih lingkungan.
Nah, itu baru kombinasi paling kuat buat ngelawan DBD. Sebagai penutup, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Setelah tahu semua informasi ini, dari soal vaksin sampai pentingnya 3M, langkah nyata apa sih yang bakal Anda ambil mulai hari ini? Buat ngelindungin keluarga dan lingkungan sekitar Anda dari demam berdarah? Yuk, kita mulai dari sekarang.